Biasanya bukannya ada obrolan sebelum gue masuk dulu ya? Gak tahu. Kan mesti konfirmasi dulu narasumbernya mau di ituin apa enggak? Ya udahlah. Ya udah enggak apa-apa. Enggak, maksudnya nanti biar gua katanya. Enggak usah di-cut, udah enak-enak aja. Podcast Oh, Binus dong. University. Suinya matiin tuh. Ke gua. Terus gua enggak mulai-mulai dong ini. Entar dulu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Pagi sih, subuh sih. Ketemu lagi sama gua Taufik. Dan gua Adi. Iya, jadi kita masih ada beberapa hal yang mau diobrolin lagi nih. Kemarin kan udah sempat bikin yang berdua doang, terus sama teman narasumber yang tidak boleh disebutkan namanya waktu itu. Iya. Tapi dia nyeplosin namanya sendiri. Tersebut. Ya. Nah, sekarang kita punya narasumber baru dengan topik omongan yang berbeda lagi. Kalau ngobrolin yang kali ini tuh gue nggak terlalu dalam lah ya, soalnya gue sendiri nggak pernah mengalami. Iya, maaf. Secara Secara langsung. Tidak sah. Secara tidak sah. tidak mengalami. Tidak mengalami. Nah, Ya, bahasa kasarnya takut sama komitmen. ini kok narasumbernya udah ngomong sih anjing? Enggak apa-apa, Bray. Oke, narasumber kita hari ini boleh disebutin namanya? Ya, boleh. Boleh, namanya Kevin Christian ya. Panggilannya Panggilnya KC. KC. Oke. Acong. Nah, ada 2 orang lagi di sini, nggak usah disebutin namanya lah ya. Tim kreatif. Oke. Enggak, Bray. Nonton bayaran. Nah, hari ini kita mau ngebahasnya itu ngebahasnya soal lebih ke arah relationship. Ya, Di. Toxic relationship. Kalau ngomongin toxic relationship kan biasanya orang-orang berhubungannya sama posesif lah, gitu kan. KDRT. KDRT jauh banget kayaknya, tapi oke KDRT. Bisa sih toxic. Bisa sih. Pacaran ya, bukan nikah, cuman oke lah. Kita mulai dari mungkin definisi ya. Aha. Definisi relationship menurut mungkin dari narasumber dulu deh. Menurut narasumber gimana nih? Menurut KC? Relationship itu Gedean dikit suaranya. apa ya? Nggak tahu juga sih sebenarnya. Nggak Ya, bisa jelasin. Dari yang lu alamin deh, dari yang lu alamin. Pengalaman pribadi mungkin. Kalau by definition ya palingan hubungan yang lu miliki sama orang lain. Notabene hubungan yang lu bikin sama orang Ya, lain. relationship kan nggak cuma pacaran. Iya. Ada yang family, ya kan? Ada persahabatan juga. Ada papa, mama, mami, ya, macam-macam. Ya. Kalau mami biasanya beda. Mami beda. Beda. Oke, skip. Kalau menurut Adi gimana kalau menurut Adi? Kalau menurut gua relationship itu ya sama benar yang kayak si bro kita ini KC bilang bahwa ya itu nggak terjadi cuma di pacar ya. Toksik itu bisa terjadi dimanapun, bahkan di orang tua kita. Nah, kalau definisinya ya hubungan atau relasi, literally translate sih. Iya, relationship, Relasi kita sama orang lain, dan yang paling utama dari relationship ini adalah kita nyaman apa enggaknya, kita bisa bekerja sama dengan dia, kita bisa apa ibarat kata bisa langgeng relationshipnya ya. Take and give, give Ya, and take. Oke. give and take and give-nya harus balance lah. Tapi lu setuju nggak kalau gue bilang relationship itu dihubungin sama yang namanya pacaran semenjak adanya Facebook? Nggak juga sih. Gue sih setuju. Tapi sebelum Facebook sebenarnya ada juga yang pacaran. Enggak. Nggak maksud gue kenapa gue bilang gitu? Karena semua orang baru ngomong relationship segala macam semenjak di Facebook ada tuh yang namanya in relationship with. Iya. Jadi ngetren Jadi kata ngetren relationship itu. Itu Baru berhubungan viral aja, Bray. berhubungan dengan pacaran. Iya. Padahal itu kan ada family relation. Benar. Akhirnya konotasinya cuma buat jadi pacaran kalau di relationship Facebook. Terus kalau ngomongin yang namanya relationship menurut lo nih, relationship yang sehat tuh yang ideal buat lo seperti apa sih kalau ngomongin ideal? Dari Adi deh. Relationship yang ideal. Wah, kalau gua berat ya. Gua yang berat. Bukan, maksudnya dari gua sendiri karena pengalaman gua banyak. Laku ya Anda ya? Bukan laku sih. Oh salah juga. Sayanya aja yang gatel. Oh iya. Skip. Susah emang. Relationship yang Ideal itu nggak ada. Gak ada, kenapa tuh? Karena balik lagi kita lahirnya dengan orang tua yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Ketika kita bertemu dengan orang, Nggak semuanya halnya sama. benar, nggak semuanya sama. Walaupun itu dengan orang tua kita, tapi kan sebenarnya mereka punya lingkungan, mereka punya pandangan, prinsip-prinsip di mana ya berbeda dengan kita pada saat kita lahir itu. Oke. Jadi ideal nggak ada, tapi menuju ideal ada. Menurut gue ya
ya itu sama yang kayak lu bilang Vic, bahwa give and take. Kita sebagai orang harus paham, harus peka. Walaupun terkadang ada orang yang nggak peka, cuman berusaha peka, oke. Take-nya juga kita juga harus ada egoisnya. Kenapa? Kenapa tuh? Kalau kita nggak berekspektasi dalam satu hubungan atau satu relasi, hubungannya nggak kemana-mana. Kalau menurut lu gimana, Pik? Kalau gue sih ngomongin ideal, tapi dari kata-katanya Adi, di mata gue berarti yang ideal sekarang tinggal susu doang ya. Susu ide ya. Ada susu ideal Susu dong. ideal. Ya, bukan promosi, tapi emang ada susu ideal. Dulu anjing Bener. gue minumnya itu. Tuh. Anjing lu minuman mahal dah. Kayak balita ya. Jadi kalau ngomongin relationship ideal, menurut gue sih, menurut gue ideal tuh ada dari ekspektasi ya. Kalau ideal ada dari ekspektasi, wah gede juga tuh. Iya makanya. Tadi gua kaget. Gede juga tuh. Mirip badan lu lah. Yalah, Waduh. kayak jin. Kayak Aladin. Nah, gue lebih ke arah kalau ngomongin ideal itu hubungan yang mungkin meminimalisir konflik kali ya. Meminimalisir konflik. Notabene kalau ada konflik, mungkin ada pihak yang berusaha mengalah, mungkin nih. Atau kan gue gak pernah pacaran. Terus kalau Iyain aja. ini dua orang mukanya jelek banget bangke. Iyain aja, Pik. Tawa lo. Tawa lo. Nah, kalau yang Emang pernah bayaran deh. kalau ideal itu mungkin lebih ke tahu batasan ego masing-masing kali ya. Tahu batasan diri masing-masing, dan yang lu bilang kan kalau dari pertemanan menuju persahabatan itu berarti saling mengenal. Iya. Saling tahu limit masing-masing. Ya kan, tapi relationship kan semua saling mengenal. Ada enggak, Boy? Apa tuh? Contohnya? Relationship Ada juga maksud gua yang ada FWB. Bukan. Enggak, menurut gua tapi semuanya relationship itu saling mengenal, Bray. Enggak, cuy, taaruf. Udah, skip. Gua nggak Bahaya. Taruh beda. Bahaya. Gua taunya Raden Rauf. Raden Rauf. Skip. Pokoknya kalau kenapa gue bilang mesti bisa saling mengenal, karena di situ titik toleransinya muncul. Iya sih. Benar. Bisa. Dimana sih. kalau biasanya, dan lu pun tiap punya berhubungan sama orang pasti beda-beda gak sih? Benar. Cara lu men-treat orang pasti beda-beda sesuai dengan limitnya orang itu sendiri. Nah, Itu sih yang gue rasain. Jadi kalau menurut gue ideal tuh ada, tapi ideal buat gue itu lebih ke arah mengidealkan orang, bertoleransi terhadap idealisnya gue sendiri. Menurut gue kalau ideal kayak gini, tapi dia cuma selesai ini. Oh berarti ini dia idealnya dia, ya gue mesti terima ideal itu. menyesuaikan. Kalau dari Menyesuaikan kaca, diri. iya. Kalau dari kaca gimana Cek? Kalau menurut gua, ya kalau misalnya di pandangan gua sih ideal tuh kan perfect ya. Kalau misalnya menurut gua sih ya di dunia ini nggak ada yang perfect, Bray. Itu kata-kata guru gue sih dulu tuh. Sejutu. Itu kata-kata guru gue yang bikin nilai ulangan gue gak pernah cepet. 99 paling mentok. Yang 100 cuma buat Tuhan katanya. Tuhan, iya. Sumpah. Tapi ya menurut gue sih gitu. Jadi kalau misalnya lu relationship ya benar yang kata Adi, ya nggak ada yang ideal, tapi ada yang menuju ideal. Ada yang menuju ideal. Ya. Terus ya kayak yang dia bilang ekspektasi. Cuma kalau misalnya gue ya, tapi kan dia kan lihatnya di give and take. Give and take and give and take. Ya. Kalau gue ngelihatnya lebih ke give and give. Give and give. Saling Kenapa? memberi. Iya. Kenapa? Kenapa tuh? Kalau misalnya lu memberi tanpa lu expect apapun, berarti hati lu tulus. Setuju. Iya, setuju sih soal itu sih. Nah, Terus? jadi kayak daripada gue berekspektasinya tinggi, abis itu gue dilempar ke tanah lagi, jatuh, mendingan gue ya udah gue kasih aja. Nah, abis itu gue nggak bakal expect apa-apa. Kalau misalnya dia emang respect relationship lu, mau apapun itu, dia pasti bakal ngasih balik. Tapi pertanyaan gua, apakah dalam perjalanan relasi lu sama sekali nggak berekspek apapun? Balik lagi, kita kan manusia. Gua pernah mencoba untuk tidak berekspektasi, tapi ketika tiba-tiba gua marah kalau misalnya dia nggak melakukan sesuai apa yang gua gambarkan, pasti gua merasa, aduh, kok gua jadi ekspektasi? Awalnya Kok gua jadi ngarep nih anjing? Iya. Itu Bisa juga sih. lu nanggulanginnya gimana? Mungkin karena gue orangnya bodo amatan ya. Jadi kayak ya udah dia mau ngapain ya hidup dia gitu. Gue ngeliatnya sih gitu. Tapi pernah gak sih lu kepikiran ketika lu berpikir seperti itu, berarti lu punya apa sih namanya? Apa ya sebutannya ya? Lu punya bakat, Solusi. bukan bakat. Lu punya kepikiran untuk memikirkan hal itu. Contohnya? Kayak misalkan lu berusaha, kalau kata orang-orang semakin lu berusaha peduli, sebenarnya lu semakin peduli. Itu benar, sebenarnya iya. Tapi kayak
ya udah mau diapain. Pentalin lagi. Iya. I see. Soalnya kayak the more you expect, the more you will fall. Tapi Kalau menurut frekuensinya gua. masih sama kan ya, Dit? Masih sama frekuensinya. Masih aman? aman. Aman. Lanjut. Nah, dia nyuruh lanjut. Narasumbernya betah. Suka ditanya. Bagus. Padahal jawabannya dia masih nempel dari tadi. Makanya dia suruh dia dulu yang jawab mestinya. Oh ya maaf ya. Nah, kalau gitu kan itu ngomongin ideal relationship ideal, terus relationship itu apa? Dari lu nih, hal tertoksik, hal tertai yang pernah lu alamin, mungkin sama cewek lu yang sekarang atau mungkin sama mantan lu yang dulu, apa sih yang paling kayak wah anjing nih orang? Gue sih paling gak kuat ya, bener-bener itu mental abuse sih. Mental abuse tuh ini gimana maksudnya? Kayak misalnya kayak lu sebenarnya nggak, misalnya contoh nih, kayak lu nggak salah apa-apa tapi lu disalah-salahin. Ngerti. Blaming Contohnya. Habis itu kayak misalnya lu emang salah nih, lu udah say sorry, lu udah bener-bener kayak tulus, tapi dia kayak Masih drama. masih dia kayak ini tapi salah lu gitu. Iya, ngerti. Nah itu yang gue paling gak kuat sih selama ini sih. Gue pernah di posisi itu sih. Itu yang paling parah. Ada hal yang lagi. Gue belum pernah kena physical abuse soalnya. Jangan sampai sih, gue sih nggak mau, Bray. Ntar tiba-tiba gue lagi tidur pakai sapu gitu kan. Permasalahannya bukan lu yang kena physical abuse, lu yang physical abuse. Karena notabene-nya kadang kebanyakan Cowok. walaupun ada cewek yang physical abuse, tapi kebanyakan cowok yang sering. Oh tapi gue enggak sih, gue sih prinsipnya gue nggak boleh gebuk cewek sih. Kayak Bagus. in any way. Iya. Menurut gue itu ya lu Not bukan manly cowok lah. kalau misalnya, ya not manly lah kalau kayak gitu. Tapi lu percaya gak sih kalau ada yang namanya relationship itu yang paling lucu sih menurut gua? Tapi lu setuju gak buat berubah demi orang lain? Berubah demi orang lain. Habis lu jawab, gue langsung jawab. Kalau menurut Iya, gua, kita kan jawabnya gitu. Enggak, bukan. Oh, bukan gitu. kalau misalnya menurut gue sih ya lu berubah demi orang lain tuh ada benernya ada salahnya. Seperti Benernya. Contoh, kayak lu benernya ya lu bikin dia seneng. Tapi kalau misal lu bikin dia seneng doang, lu nggak bikin dia sendiri, buat apa lu berubah? buat menjaga hubungan yang menurut lu itu bikin lu seneng. Kalau misalnya gua Jawaban sendiri, gua sih itu ya. Iya. ya, tapi kalau misalnya gua sendiri nggak seneng dengan perubahan gua nggak bakal seneng dalam relationship itu. Kadang berubah, nggak perlu kita senang tapi karena kita terpaksa. Terpaksa tuh Nah, banyak loh. iya, kayak bisa bener contohnya juga. gini deh. Paling simpelnya orang-orang yang biasanya ngerokok. Ya kan? Orang-orang biasanya ngerokok, terus mungkin peminum alkohol dan lain-lainnya. Seperti beberapa orang yang kita kenal dekat ya. Hah? Dekat banget ya. Deket di sini nggak? Enggak. Oke. Nah, buat orang-orang kayak gitu, terus tiba-tiba dapet cewek yang Alim. bukan alim, Gak mau minum. gak suka cowok yang minum. Tapi dia minum nggak? Enggak. Oh dia emang berarti dia clean. Berarti Dia clean itu bukan karena menurut dia minum itu buruk, tapi dia nggak doyan rasanya dia ngomong gitu dah. Soalnya kalau menurut dia minum itu buruk, berarti tujuan purpose perubahannya itu untuk menjadi yang lebih baik ya. Tapi dia cuma gara-gara nggak suka doang. Menurut lo gimana? Soalnya gue punya beberapa temen yang bahkan waktu itu gue sempet nongkrong bareng juga. Teman-temannya pada ngerokok segala macam, dia nggak ngerokok gara-gara sebelahnya ada ceweknya. Aisyah. Terus dianya gimana? Jaim nggak sih, Bu? Kaku sih, jadi kaku. Ya. Enggak. Dianya gimana? Dia dengan dia nggak merokok, dia tetap sama-sama aja, atau enggak dia kayak berasa sengsara karena dia nggak ngerokok? Mungkin merasa malu kali ya. Gue ngeliatnya lebih karena masalah malu sih. Berarti dia jaim dong. Jaim, Di jadi depan kayak- ceweknya doang tapi. Di belakangnya pun, nah itu yang lucu tuh. Jadi tuh orang cerita sama gue udah coba Pik ngerokok diem-diem di kosan, masih ketahuan. Cewek serem ya? Serem itu. Cewek serem itu. Itulah kenapa gue tanya, kalau lu berubah demi mungkin pacar atau mungkin pasangan, itu menurut lu gimana? Gue sih no. Jadi kayak Anang ya? Ya, tapi gue sih no, bener. Gue sih no. Ya kalau Mas Dani gimana? Kalau sama-sama, jawaban gua juga gua no. Kalau lu pick gimana? Gue mungkin yes ya. Yes. Kenapa tuh? Karena Fatanya enak ya? Iya. Fatanya enak. Lanjut. Jadi kalau kenapa gue yes, karena terkadang ketika lo berubah demi orang, sebenarnya awalnya mungkin lo iya, lo kayak anjing gue mesti berubah nih gara-gara dia, gue nggak boleh ngerokok lagi deh, gara-gara gue mau jalan sama dia gue jangan minum lagi deh. Lu pasti nyoba.
Iya. Tapi ketika mulai pertengahan jalan, lo ngerasa itu ada vibes yang positif. Ngerti nggak? Bener. Ngerti nggak? Mungkin. Kayak, oh iya kalau gue nggak ngerokok, gue bisa nongkrong dengan orang yang ngerokok dan orang yang nggak ngerokok. Tapi kalau gue ngerokok, belum tentu gue bisa nongkrong sama orang yang nggak ngerokok. Ngerti nggak? Bisa. Jadi ada lingkungan yang berubah di situ. Ngerti. Lingkungan yang mungkin lebih baik, mungkin lebih buruk, dan hubungan yang berjalan itu bisa jadi juga emang harus seperti itu menurut gue. Jadi kalau gue sendiri, gue pernah ngalamin yang namanya berubah demi orang, walaupun hasilnya nihil, tapi into better me. Itu bagus gak? Bener gak bahasa Inggrisnya into better me? Ya, oke lah. Jadi orang yang lebih baik lah. Yang mungkin dulunya bandel segala macem, terus punya pacar, Jadi baik. jadi jinak. Bahasa gue jadi jinak. Bukannya ngomong binatang ya, maksud gue jadi jinak kayak jadi makin nggak cabut malam-malam lagi. Iya. Terus Wah, sepertinya saya kenal. iya, saya juga kenal dekat soalnya. jadi maksudnya nurut sama pacarnya. Terus ini gue nggak tahu kata-kata yang menurut lu bener apa nggak, bucin. Ya, kalau misalnya menurut gue sih lu kalau misalnya emang lu pacaran ya, menurut gue sih pasti lu ada bucinnya sih. Bentar, lu udah mau mati gimana? lanjut. Oh, iya. Sorry. Menurut gue sih ya lu pasti ada bucinnya sih. Kayak sekecil apapun itu ya bisa dibilang bucin sama orang-orang. Tapi ya tergantung menurut lu. Kalau misalnya menurut lu oke-oke aja, ya kenapa lu harus peduliin mereka ngomong apa? Lu soalnya kan lu dalam dunia perbucinan, Master. gue kenal 4 tahun berturut gitu. Tai. Ini Kalau misalnya- sungguhnya para bucin lah. Kalau misalnya gue masih normal, lu Shifu lah. Kalau di gua benar yang Taufik bilang bahwa berubah buat orang itu baik. Cuman kalau gua di posisi gua, pengalaman gua sebagaimana, berubah buat orang tuh tai. Kenapa? Berubahnya cuma sementara. Kalau Dan- misalnya orang itu pergi, Kalau misalnya orang itu udah nggak ada dan nggak menghargai effort kita, walaupun kita jadi better me, walaupun kita jadi lebih baik, tapi apakah kita sadar bahwa itu yang terbaik? Kita sadar bahwa selama ini effort yang gue keluarin untuk menjadi diri gue yang lebih baik itu motivasinya karena diri gue, bukan karena orang lain. Karena menurut gue kalau misalnya lu berubah karena orang Kan lain, bisa dikecilin, Cek. Anjing. santuy. Itu Lanjut. baik kecil ya? Iya. Siapa tuh urusan ngegas? skip. Penontonnya suka kentut, Bray. Jadi maksud gue adalah ketika misalnya lu berubah buat diri lu sendiri, itu yang nemplok ke lu ya orang-orang yang sudah pada tahap itu, ngerti nggak? Gua berubah tapi ikutin jam gua, ikutin timing gua, Oke. karena gue juga berproses. Dan kalau misalnya ada orang atau misalnya contoh cewek gue belum mengerti gue bisa berubah atau apa segala macam, ya gue yang yakinkan ke dia. Kalau misalnya dia nggak yakin, ya nggak masalah. Kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Cuman masalahnya yang gue mau adalah orang, contoh deh, kalau kita mau nyari emas atau berlian, nggak mungkin kita langsung kelihatan di tanah, oh itu emas itu berlian, enggak. Pasti banyak Kecuali kotoran emasnya yang- jatuh. kecuali emasnya udah jadi terus jatuh. Nah, kalau misalnya emasnya itu kita nyari dari pure emas atau pure berlian, itu kan dicari dari kotoran dulu. Lu mesti gali-gali. Lu mesti gali, lu mesti ayak, lu mesti cari, dan Ada itu prosesnya lah. prosesnya. Dan nggak dapat sebutir sebongkah langsung 1 kilo, enggak. Itu benar-benar bermili-miligram, sama kayak orang. Ketika ada orang yang menghargai lu di saat lu belum kelihatan emasnya nih, belum kelihatan berliannya. Ya, ngomongnya at your worst state lah. Yes, at your worst state. Bayangin ketika misalnya lu in your best state. Pasti dia bakal menghargai, pasti dia bakal mengerti, pasti dia bakal tuh kan apa gue bilang, maksud gue kayak gitu. Jadi itu yang gue mau, lingkungan gue itu yang deket ke gue, melihat gue seperti itu. Foto cinta dari malah ke meja bukan? Skip. Aduh. Nanti ada tato jaring-jaring, Bray. Jangan sampai. Apa kesakuran ini? Itu aib. Nah, maksud gue Tolong jangan dibuka. Jadi maksud gue adalah ya gue pengen di sekitar gue, lingkungan gue melihat gue itu bukan sebagai orang yang
wah nih orang kayak gini, wah nih orang ini. Tapi gue melatih mereka melihat gue, coba lu kenal gue dulu, coba kenalan dulu, ngobrol dulu, jalanin dulu. Lu nggak cocoknya di mana, ngobrol ke gue. Makanya kenapa gue suka orang yang frontal, karena itu melatih gue untuk peka terhadap sekitar. Kalau misalnya dia nggak cocok, berarti dia punya pilihan bagus. Dia merasa di kayaknya kita nggak cocok. Oh ya udah nggak masalah. Intinya kayak Jujur-jujuran gitu. aja ya? Jujur-jujuran. Makanya ya gue sangat menghargai feedback orang, dan yang gue demen adalah orang nggak ngejudge. Dalam artian lu kenal dulu, coba kenal dulu. Jangan lu baru pertama kali ketemu, wah ini orang kayaknya gini, mukanya sengak, mukanya kayak gini. Tapi muka lu sengah sih. Nggak ada yang lihat ini kan. Jadi maksud gue adalah ya itu, ada prosesnya, kenal dulu. Kalau misalnya emang emasnya tipenya bukan sesuai yang lu mau, lu maunya emas putih, atau misalnya lu mau Emas berlian, emas Jawa, emas ayo. Ya maksud gue gitu. Jadi Berarti maksud lu build a relationship dulu, Iya. baru lu bisa ngejudge orang. iya, karena kita nggak bisa menutup mata bahwa lingkungan sekarang seperti apa ngejudge-nya, Tajam sih, tajam. tajam banget. Karena Masalahnya mereka cuma ngeliat dari first glance gitu loh. first glance apa yang kita punya dari mobil, dari motor, Iya. dari pakaian, kemudian Gua nggak punya mobil gimana? Dulu ada. Skip. Jadi ya yang mau gua tekankan adalah kita juga harus bijaksana dalam menilai orang. Coba nggak? Boleh. Kalau gua sih ngeliatnya beda ya. Nah, Kalau menurut gua gini nih. Kalau misal lu emang punya relationship, Minum apa? kan tadi kan lu bilangnya gini Oh, nih. pakai ambil. Lu bilangnya kalau misalnya orang yang dekat sama lu pas lu berubah jadi the better me, yang lu berubah jadi atas kemauan diri lu sendiri, itu bakal jadi orang lebih baik. Menurut gua enggak. Menurut gua gini nih. Jadi lu pasti semua punya inner circle lah. aha. Kan berarti kan inner circle kan orang-orang yang nyaman sama lu. Nah, Mungkin nyaman bisa Iya, jadi karena ada mungkin. beberapa fake kan, kita nggak tahu. Iya, enggak. Berarti ya yang bener-bener inner circle lu lah. ya lu nyaman banget tau. Iya, yang lu bener-bener kayak lu cuma diem doang, lu duduk-duduk doang, lu bisa Rasa oke vibe lah. gitu loh sama mereka. Nanti. Kayak kalau misalnya menurut gua, lu kalau misalnya ketemu orang-orang yang begitu, kalau misalnya emang mereka nyaman sama lu, mungkin dari lu pas lagi lu lagi paling parah dan sampai lu berubah jadi yang paling bagus gitu. Menurut gua sih mereka bakal nerima. Kenapa? bisa gitu? Karena orang yang nyaman sama lu pasti bukan ngeliat lu cuma dari depannya doang, bukan dari personality lu. Maksudnya mungkin personality lu ya, tapi maksudnya kayak bukan dari apa yang lu lakukan. Kalau menurut gua, jadi kayak lu mau ngapain pun, ya udah. Selama mereka nyambung sama lu, selama mereka nyaman sama lu, kenapa enggak? Oke. Mungkin mereka ngejudge lu, mungkin mereka ngasih advice. Tapi kan nggak semua advice bener dan nggak semua advice baik. Semua advice baik. You never walk in their shoes lah ya. Iya, makanya kayak menurut gua kalau misal lu berubah demi diri lu sendiri, itu lebih bagus daripada lu berubah dari gara-gara orang lain. Nah tadi ada yang nanya nih. Tadi barusan banget tuh ada yang nanya pakai HP, ditulis gitu di HP di gambar. Kalian bisa ngomong ya anjing? Boleh. Oh boleh ya? Boleh, Nggak boleh. ngomong. Enggak apa-apa. Ngomong mah ngomong aja bro. Nah dia nanya. Tadi apa pertanyaannya? Kalau misalnya sifat buruk yang diubah. Kalau misalkan yang diminta untuk diubah itu sifat buruk. Kalau misalkan yang minta diubah itu sifat buruk. Ntar nih jadi agar cuy. Bentar. Sifat buruknya ini kayak bener-bener absolut sifat buruk gitu. Misalnya lu gara-gara lu sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Contoh Atau simpelnya kayak- gini sifat buruk kayak misalnya sifat buruk mungkin pembohong atau something gitu gimana? Ya misalnya kayak yang bener-bener buruk, kayak pembohong atau kayak buruk di mata dia. Contohnya kayak gini deh, sifat buruk misalkan mungkin lu terlalu cuek Terlalu cuek. atau lu mungkin terlalu Bodoh amat. inconsiderate sama orang. Oh, oke. Nggak mempertimbangkan maksudnya? Iya. Ya, lu nggak mempertimbangkan apa yang orang lain mau. Oh. Kalau menurut gua sih itu buruk di mata mereka ya, bukan di mata semua orang. Karena balik lagi berarti sifat buruk ada yang berdasarkan itu buruk secara adat, secara tradisi, secara agama dan secara perspektif. Yes, Benar. betul. Tapi kalau gue dibilang terlalu cuek,
Iya sih. Gua membagi sih. Gua tahu orang yang mesti gua kasih perhatian siapa. Perhatiannya sebatas apa udah gitu aja. Sama-sama. Karena menurut gua gini loh. Nggak tahu ya menurut lu pada ya. Tapi menurut gua nggak semua orang butuh perhatian dari gue. Bener. Kalau kita ngomongin relationship nih, misalkan PDKT deh. PDKT kan kasih perhatian, segoblok-gobloknya tuh kan, antri coklat jam 3 subuh dan lain-lainnya. Experience, bray, experience. Keren bro, ngantri coklat jam 3 subuh pakai motor kan, pulang rematik. Pulang rematik mandi kan. Nah, ada yang menurut gua itu ada satu quotes, bukan quotes sih, kayak satu post gitu gua dapet di Google atau di Instagram gua lupa. Orang itu belum tentu butuh perhatian dari lu. Contoh simpel lagi nih, ada satu orang minta air dingin. Cewek nih, misalkan cewek yang gue suka minta air dingin. Dia aus, dia butuh air dingin, air seger. Gue kasih nih air yang dingin pakai es batu, gue kasih seger dong. Dia belum tentu terima. Tapi ketika ada, let's say lu datang, lu suka dia yang tertarik sama lu dan lu datang cuma bawa air putih biasa, dia bisa lebih appreciate itu. Ngerti? Iya, itu benar. Itu yang menurut gue perspektif. Jadi kalau menurut gue sifat buruk yang dirubah, sifat buruknya seperti apa dulu? Sama yang tadi gue bilang. Iya, kalau pembohong kayak mungkin bohongin orang tua bilangnya belum pulang gara-gara apa. Itu kan emang beneran buruk gitu loh. Padahal lagi pacaran doang gitu. Terus ceweknya bilang ya udah pulang aja, atau cowoknya bilang ya udah pulang aja, nggak apa-apa kan nih besok masih bisa ketemu or something. Itu merubah sifat buruk yang emang beneran buruk gitu. Kalau yang soal cuek sih menurut gua gimana ya? Itu hal yang mesti diterima sih. Bener. Itu hal yang sangat harus bisa diterima sih. Karena kalau misalnya sepengalaman gua tipikal orang yang cuek. Tapi kalau misalnya mantan gua waktu itu ya, udah nggak, bukan. Berarti buat ceweknya Adi mohon maaf nih ya. Aduh, skip. Jadi kalau misalnya mantan gua itu minta kayak minta ini minta itu, ini minta itu. Gua kira lu panggil mantan lu Om. Kali. Mau iPhone. Bodoh. Waduh. Jadi sugar glider. Sugar glider terbang. Jadi ya, maksud gua adalah ketika misalnya gue menjadi diri orang lain, gue nggak cuek, gue udah usaha ini, gue nggak cuek, gue nggak bukan tipikal orang yang bisa romantis tapi gue berusaha romantis sampai segala macam, gue udah usaha ini. Contohnya nyerempet juga akhirnya. Tapi itu memaksakan diri, Bray. Makanya ini contohnya kalau misalnya Cobain. Gue diminta buat gini, gue lakuin apa yang dia mau nih. Terus ujung-ujungnya juga dia nggak menghargai. Sama kan apa punya? Dia nggak menghargai gua, dia nggak melihat effort gua. Yang dia lihat bahwa lu kayak gini karena gua doang, bukan karena lu mau. Artinya kan dia nggak menerima gua sebagaimana yang gua dong. Akhirnya dari situ gua sadar bahwa cuek itu harus diterima, tapi ada batasannya. Satu, dan kedua, kadang kalau lu ngelihat orang cuek, lu lihat actionnya karena gini, gue reaksi ya. Benar, gue tipikal orang yang melakukan micro action. Itu masih satu link sama Microsoft bukan. Itu mikroskopik. Iya. Skip. Jadi ya maksud gue adalah orang menyampaikan perasaan sayangnya, perasaan sukanya, nggak melulu harus dengan romantis, dengan perhatian. Karena setiap orang mencintai dengan caranya masing-masing. Kayak lagunya Berisia Jodi. Oh iya. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Nah, tapi kan ini masih SMA di situ lagunya. Iya sih. Gak penting sih. Tapi intinya di situ dapat tuh gua bahwa lu nggak bisa samakan. Mungkin dia melihat mantannya sebelumnya lebih romantis, lebih peduli, lebih perhatian. Tapi kalau misalnya kitanya cuek, dia nggak bisa menyamakan itu, dan yang bisa dia lakukan adalah ya harus menerima. Ngomongin soal mantan, pernah nggak dibandingin di depan muka lu antara lu sama mantannya dia? Pernah. Sering. Nggak sering sih. Respon lu apa tuh? Respon dalam kondisi seperti apa dan respon lu kayak gimana? Narasumber dulu. Gua dulu. Bro Kace coba gimana? Kalau gua ya dia ngomongnya
Dia ngomongnya santuy. Santai gimana? Dia kayak bercanda. Oh, dulu gua sama si ini nggak kayak gini, nggak kayak gini. Soalnya kan gua orang nggak pedulian, Bray. Oke. Ya udah, gua ngomong aja. Ya, gua sama dia beda. Gua sama mantannya dia beda. Gua nggak. Cewek lo sekarang bukan? Bukan. Ini mantan. Cewek yang sekarang mah santuy bersantuy. Di recording ngomongnya santuy bersantuy nih. Enggak, beneran santuy. Oh beneran. Nanti ada yang masalah. Iya itu dia. Itu yang tujuan saya bikin podcast yang ini tuh itu. Jangan. Sabar. Yang masalah Adi kayaknya. Oh iya. Justru. Lanjut. Tadi kan dibandingin terus. Gue cuma bilang, gua, dia. Apa yang dia lakukan bukan berarti apa yang gue lakukan. Kayak ya kalau misalnya simpelnya ya you do you lah. Lu lakuin apa yang lu lakuin. Yang menurut lu bener aja lah ya. Iya. Kalau misalnya dia ngebandingin lu, kan bukan berarti dia nggak menerima lu, bener gak? Dan bukan berarti dengan perbandingannya mengatakan bahwa dia lebih baik daripada lu. Betul. Nah itu. Kalau misalnya dia bilang, ya mantan dia lebih baik daripada lu, ya itu beda berantem. lagi. Itu beranteminnya glutin aja langsung. Iya. Langsung smackdown, Bray. Dulu mah aku kalau makan disuapin. Waduh, gua lempar. Lu baik, Bray. Gila lu. Makanya kalau misalnya gue dibilang kayak gitu, gue sih lebih milih bilang bahwa ya itu dia. Kalau misalnya lu mau sama dia silakan. Tapi kalau misalnya lu sama gue ya gue seperti ini. Kalau lu nggak bisa menerima, ya jangan nerima ya silakan. Maksudnya bisa cari orang lain, bisa aja balik ke mantannya. Gue mau nambahin nih, Bray. Gimana? Jadi gini nih. Kalau misalnya menurut gue ya, di relationship itu lu mesti kan semua orang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Lu relationship mau sesimpel apapun, mau kayak cuma temenan, mau sahabat, mau keluarga, ya lu mesti nerima kekurangan dia juga. Bener. Gak bisa kelebihannya doang. Kalau misalnya orang-orang deket lu cuma apa yang lu mau, bisa jadi lu yang nggak disukain. Iya. Egois no. Bener. Iya, itu egois. Kayak kalau misalnya lu nggak bisa nerima kekurangan orang sih, menurut gua lu egois banget. Kayak lu temenan aja pasti, gue yakin lu pada punya sahabat pasti lu pernah julitin di belakang. Pernah. Pasti. Atau nggak julitin depan mukanya juga nggak apa-apa. Gue di belakang sih, tapi abis itu temen gue cupuin ke dia. Ya di depannya lah. Iya. Ya nggak apa-apa. Selama mereka nerima dan selama lu bisa menerima kekurangan itu, ya kenapa enggak? Toleransi. Iya. Kayak mereka bisa nerima kekurangan lu, kenapa lu nggak bisa nerima kekurangan mereka? Iya. Kecuali emang lu itu benar-benar lu nggak bisa toleransi ya. Kayak misalnya tiba-tiba dia lides lu pakai mobil ya. Wah. Yang tadi tuh dalam truk Ekstrim. 8 ban. Ekstrim. Terus kalau ngomongin pacaran lagi nih, yang gue sering banget dari dulu tuh, gue waktu SMP kan kandang curhat nih. SMP, SMA, tapi mungkin masanya beda sama kuliah ya. Kuliah gue jauh lebih cuek daripada waktu SMP sama SMA. Lu pernah gak sih dapet yang kayak cewek cerita kalau cowoknya cuek banget sehari, terus besoknya dia bilang cowok aku gini ngakuin hal yang menurut dia seneng? Pernah. Maksud gue kayak, lu pernah gak sih kepikiran kalau ternyata sebenarnya apa yang dicurhatin tuh cuma karena rasa di momen itu doang? Di hari itu doang ya. Ngerti. Nah yang lu lakuin tuh biasanya gimana tuh? Misalkan kayak cewek lu hari ini bete, terus besoknya gimana? Kaca dulu coba. Kalau gue yang ngomong, gue yang jadi narasumber. Kalau gue sih, gue ya tergantung moodnya gimana ya. Kalau misalnya dia lagi bad mood dan lu lagi good mood, ya kenapa nggak lu tenangin? Cuma kalau misalnya lu sama-sama lagi suntuk nih, ya kalau gue sih lebih pilih kalau misalnya gue kesel, gue nggak ngapa-ngapain, ngerti nggak sih? Jadi kayak lu nunggu sampai kesel selesai, baru lu milih apa yang harus lu lakuin. Jadi yang lu lakuin bisa lu pertanggungjawabin kali ya? Betul. Jadi kayak soalnya kalau misalnya lu lagi bad mood nih misalnya, lu pasti pikiran lebih pendek. Lu pasti kayak, ya udahlah yang penting cepat selesai. Iya. Mengambil keputusan atas dasar temperamen. Betul. Emosi. Nah makanya kalau misalnya gue emang lagi kayak gitu, gue bilang gue perlu waktu dan ya mungkin lu bakal ngasih solusi nantinya. Cuma kayak dia perlu ngasih lu waktu dulu. Kayak menurut gue lu nggak bisa langsung kayak pas lu lagi bad mood juga dia bad mood juga, ya lu nggak bisa langsung kayak lu harus gini. Jadi kayak menurut gue kayak kalau misalnya emang dia, gue lupa kan pertanyaannya apa. Maaf Bray. Lupa nih. Bukan.
Kalau misal Kan? Pertanyaannya apa tadi ya? bentar. Duh, ini flashback. Tadi gue nanya apa sih? Kalau misalnya Oh, apa yang lo lakuin ketika Ya. kayak mood swing atau segala macam itu lah pokoknya. Oh iya, nah itu dia. Kalau misalnya gue kayak gitu, terus kayak walaupun gue orangnya cuek, gue ngasih solusi, ngerti gak sih? Jadi ya, lu pasti ya mau yang terbaik di dalam semua relationship lu, bener gak? Iya, itu gue setuju sih. Buat teman-teman lu, buat pacar lu, buat orang tua lu. setuju. Ya udah, menurut gue kayak lu coba ngasih solusi. Kalau misalnya emang dia nggak nerima, ya lu tanya kenapa. Kalau misalnya emang dia nerima, ya udah tinggal lakuin. Kalau gua misalkan entah itu teman, orang tua atau misalnya cewek gua yang pada saat itu nggak mood, terus pada saat itu dia ngomong apa segala macem, gua Tai lu gitu. Nah, kayak gitulah Oh, pokoknya. iya benar. Gua bakal lempar balik. Coba tenang dulu. Flashback. Ya, coba tenang dulu. Coba lu pikirin kalau misalnya lu di posisi gua. Bercermin lah. Nah, Siap ada cermin cuy. bodoh amat. Selfie dulu dia nanti. Selfie dulu. Intinya itu, kita menempatkan diri kita ke orang lain. Kalau misalnya lu lagi bad mood, terus lu harus tanya dulu kenapa, tanya ke diri sendiri ya, kenapa gue bad mood? Oh, gue gini. Karena kenapa? Oh, karena gini. Biasanya itu paling sering cewek bad mood kenapa? Kalau misalnya Bajunya sama temennya. Bisa jadi. bisa jadi, tapi Oh, kalau itu beneran ada ya? Beneran ada. Tapi kalau gue nggak pernah sih, gue nggak pernah nemuin itu. Kalau misalnya nih, contoh dah dari gue sendiri, cewek gue lagi libur, nggak ada kerjaan, gabut, sedangkan guanya sibuk. Pasti yang dia lakuin nunggu, pasti yang dia lakuin ngechat gue mulu. Sedangkan gue nggak bisa ngechat mulu, akhirnya dia bad mood. Oke. Akhirnya dia marah, bla. Terus akhirnya gue bilang, posisinya adalah gini, lu lagi libur, gue kayak gini. Terus gue bilang, kalau misalnya lu lagi sibuk, terus gue kayak gini. Kalau misalnya gue marah juga, lu berarti nggak boleh marah. Terus dia bilang, ya nggak gitu juga sih. Ya, Nah, berarti itu Memberi pengertian benar. dengan cara mungkin membandingkan kali Membandingkan. ya. Membandingkan hal positif kali ya. Ya, bercermin lah. Kalau misalnya lu di posisi gua, terus lu tiba-tiba marah, etis enggak? Nah, marahnya itu marah karena kenapa? Harus berpikir secara logika juga, jangan dibawa secara perasaan. Makanya akhirnya dari situ entah cewek gua, entah teman gua akhirnya kayak, oh iya, mungkin gua lagi suntuk gitu. Mungkin gua lagi gini. Oh ya udah, gua tenangin diri dulu. Oh ya udah, ngechatnya biasa aja. Nggak perlu drama, nggak perlu marah-marahan dan lain-lain. Dari situ gua memberikan pengertian seperti itu, mereka ngerti. Puji Tuhannya mereka ngerti. Dan Jangan bawa agama, Bray. sorry, alhamdulillah. Sama aja. Iya. Tuhan orang dibawa sembarangannya orang. Nah, ya untungnya mereka ngerti dan akhirnya dari situ sampai sekarang gue masih memakai prinsip itu bahwa ya gue menempatkan diri mereka ke diri gue. Apa yang kalian lakukan? Ketika di momen seperti itu. Benar. Gue masalahnya begonya gue kalau setiap kali cewek mood swing. Ini kemarin gue baru sempat ngomong juga nih. Semakin lu coba memperbaiki suatu hal, semakin buruk hal itu terjadi. Benar. Pernah gak sih lu ngerasa kayak Bener. gue ngelakuin kesalahan nih, misalkan sama cewek gue demen, gue salah ngomong, terus chat gue jadi panjang, berusaha memperbaiki kesalahan. Iya, tapi dia nggak dapet. Tapi dia kayak makin ngeliat, ini orang apa sih? Iya, itu Makin bisa ya. situ gitu. Nah, tapi gue mau nambahin dikit nih. Kalau misalnya lu bad mood tuh biasanya lu cuma ngeliatnya itu dari perspektif lu sendiri. Kalau misalnya dari yang gue lihat dari orang-orang lain ya. Betul. Lu nggak mencoba menempatkan yang kita tadi bilang. Kalau misalnya lu jadi orang itu gimana? Nah, Kalau misalnya lu yang digituin, lu bakal kesel juga nggak? pastilah. Du. Oh, gue kira udah tidur. Nggak, kalau misalnya gue sih, gue jadi untungnya sih gue bisa gimana ya? Kayak gue bisa sadar diri kalau misalnya sebelum gue komplain atau sebelum gue rant atau sebelum gue ngapain gitu loh, kayak gue bisa mikir kayak ini orang lagi in the right state of mind. Iya benar. Ya. Kayak kalau misalnya emang gue tiba-tiba marah-marah ke dia dan dia bad mood, ya gue mendingan gak usah. Nah, jadi kalau misalnya menurut gue sih orang-orang harus lebih
aware lah, kayak lu sebelum lu bisa marah-marah ke orang, ya mau itu temen lu yang paling baik deh, kalau misalnya dia emang lagi nggak bagus, nggak stabil, ya pasti dia marah balik dong. Iya. Ya makanya kayak lu coba tanya dulu, misalnya kayak waktu jedotin pala itu ya. Skip. itu jedotin pala itu Gak stabil. unek-unek gua keluar semua. Karena kenapa? Gue lebih menghargai persahabatan, pertemanan daripada. Skip. udah cukup. Itu bukan situ. Waduh, gua mau membeberkan. Iya itu dia. Skip. Ya pokoknya di relationship ada yang namanya toleransi. Ya lu Dia kentut. enggak bre. Enggak. Kentut dia kampret tuh. Goblok. Tai lah. Ya kalau misalnya ya lu coba ngelihat apa yang lu lakukan kalau misalnya jadi orang itu. Iya. Iya sih. Itu nomor pertama. Itu yang benar-benar harus lu lakukan. Nah ini yang pertanyaan yang mungkin paling normal nih. Paling normal tapi paling umum, tapi bisa paling tai. Hal tergoblok apa yang pernah lo lakuin buat cewek lo di momen itu? Buat cewek lo sekarang yang maksud gue event mantan-mantan lo. Hal tergoblok apa? Gue kayaknya nggak mau jawab deh. Nggak tergoblok kayak maksud gue, kalau gue ya, gue pernah bukan pacaran dan untuk nembak ditolak. Gue pernah ditolak satu cewek 4 kali lebih lah, kayaknya 4 kali. Gue nembaknya cuma 3 kali. Gitu. Niat lu? Pernah nyet sampai dia kayak udah tahu gerak-geriknya gue mau nembak gitu. Ingat sih. Tahu gerak-geriknya mau nembak. Itu hal tergobloknya gue sampai pernah mungkin kayak yang gue tadi subuh-subuh nganterin coklat, terus mungkin malam-malam nganterin martabak, padahal dia tukang martabak sebelahan gitu kan. Goblok. Rumahnya di ruko. Terus kayak malam-malam nganterin kado gitu. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya nggak penting lo lakuin gitu. Gue bukan ke cewek atau mantan gue sih, kayak ke temen. Kayak dulu gue ada sahabat cewek, gue kayak ya dia kalau lagi Jing. Enggak. Bangsat nih anak. Pantat lu bahaya Jing, sumpah. Pantat lu gue sundut. Kalau misalnya jadi tuh gue deket sama dia udah lama, dan dia ada ya cowok belum juga sih tapi deket. PDKT-an lah ya. Ya PDKT-an lah ngomongnya. Jadi kayak dia apa-apa cerita ke gue. Abis itu gue tuh satu kompleks sama dia. Jadi kalau misalnya gue bawa mobil, gue pergi bareng ya pasti kan dia balik bareng gue. Anak kompleks cuy. Iya bray. Sekarang udah enggak, sekarang anak apartemen. Sombong sekali manusia ini. Murah bray soalnya. Oke lanjut. Jadi kayak, nah tapi tuh cowoknya nggak demen. Tapi ya gue bodo amat karena gue mikirnya gue nggak deketin dia yang nyariin gue gitu loh. Tapi kalau gue gini loh, kalau gue selalu tiap kali mungkin karena nggak kepede, karena gue nggak pede sama diri gue sendiri ya. Tiap kali gue tuh kalau teman dekat sama cewek, gue emang orangnya nyantai banget kan. Kayak mungkin pakai kandakan dikit, bercanda-canda, keplakan pala, rangkul-rangkulan tuh gue nyantai banget. Oh gue nggak sampai physical contact sih. Cuma maksudnya tapi kayak gue ngobrol. Gue rangkul-rangkulan tuh santai banget. Dan di mata gue soalnya rangkul, peluk, nggak nyampe cium ya. Rangkul, peluk, mungkin pegangan tangan gandengan yang kayak gini-gini doang, kayak anak-anak gitu. Lo nggak bisa lihat. Anak-anak TK. Kayak gitulah, yang kayak nge-swing tangan gitu. Buat gue emang itu tujuannya lebih ke arah Bonding, blending. Nah, beberapa sampai gue ngomong sama teman-teman cewek gue yang cowoknya nggak demen kalau dia kenal sama gue atau dekat sama gue cuma ngomong ya udah temuin cowok lo sama gue aja sih, ya kenalan, nongkrong bareng aja, biar tahu juga. Kalau gue menyantai aja. Nah itu. Justru kalau gue kalau demen sama cewek gue nggak boleh nyentuh. Gue sih kalau misalnya deket sama cewek emang nggak sampai nyentuh ya. Mungkin kecuali yang pacar lu sendiri ya, lu tuh pegangan tangan masa kagak. Pas pegangan tangannya kan kayak gemeter gitu. Itu lu bray kayak. Nggak, cuma maksudnya kayak kalau itu dia salahnya. Kayak mungkin karena dia udah marah ya, mungkin karena dia emang lagi bad mood juga. Ya dia mikirnya dari dia doang. Makanya kayak lu mesti tahu gitu loh. Lu mesti tahu apa yang sedang dia lewatin. Dan kayak misalnya contoh kayak lu deket sama cewek deh, pik. Kayak ceweknya ini punya cowok, lu bukan deketin dia, lu cuma temenan aja. Cowoknya nggak demen. Nah tapi cowoknya nggak berusaha kenal lu. Nah itu yang salah biasanya tuh.
Biasanya Itu penyakit cowok ketika cemburu atau mulai merasa toksik ketika dia nggak berusaha kenal sama lingkungan itu. Betul. Justru salah. Salah kenapa tuh? Harusnya dia berusaha kenal. Ya, iya. Itu kan gue kesalahan tadi. Frekuensinya udah beda, bro. Makanya kayak kalau misalnya ada cowok yang deketin cewek gua atau temen dekat gua yang cewek atau misalnya sahabat gua berusaha kenal. Karena kenapa? Dengan kita kenalan dia mengerti value gua. Dengan kita kenalan dia nggak salah paham. Kalau misalnya nih, bro, tiba-tiba nih, bro, ngapain lu deketin cewek gua? Kan gua cowoknya, kan ini dia nggak perlu gini. Itu tai sih buat gua, tapi nah, tai sih. Menurut gua gini loh, lu belum kenal gua, lu ngejudge gua deketin dia, lu ngejudge gua ini itu dan A sampai Z. Tapi pas lu kenal gua, oh ternyata lu kayak gini, bro. Itu yang gua merasa bahwa lu harus berusaha kenal temen main cewek lu. Dari situ kepercayaan lu dibentuk, dari situ lu nggak takut dan lu nggak jadi toksik. Ya, like I said, kayak mereka kalau misalnya orang-orang bad mood tuh biasanya pikirannya pendek. Bener, makanya berusaha. Cowok posesif. Iya. Cowok cemburuan. Berusaha Itu tuh kenal mereka lingkungannya. Iya, itu mereka juga kagak pernah nempatin mereka mungkin jadi teman-temannya ceweknya atau mungkin ya Punya gue. jadi ceweknya sendiri gitu loh. Yang kayak ekspektasi lu terlalu tinggi, ntar tiba-tiba lu jatuhin ke tanah ya lu mati. Karena hal mungkin teranjing ya, tergoblok yang pernah gue rasain di mana ketikung teman tongkrongan yang paling dekat, ketikung sama inner circle. Jadi gue pernah Itu nggak enak sih. Gue pernah punya tongkrongan berlima dan salah satunya, sorry ya kalau lu denger, Santuy. buat lo yang di sana sorry kalau lu denger. Gue punya pernah tongkrongan berlima dan salah satunya itu teman terdekat gue lah, yang tiap pulang sekolah tuh main ke rumah gue. Dia nge-support gue ketika gue deketin satu cewek. Dia nge-support kayak, gue yakin lu bisa, Pik. Coba lagi aja. Coba ajak jalan, coba ajak makan. Coba beliin ini, coba beliin itu. Tapi dari belakang dia deketin. Dan ternyata selama mungkin gue kan orangnya mager. Gue tuh lebih ke arah ya udah kita ngobrol aja gitu. PDKT chatting aja. Nggak harus yang ribet-ribet. Tapi dia lebih ke arah physical touch. Bukan physical touch, tapi lebih ke arah realistic touch. Sabar, siapa ceweknya? Cowoknya. Oh, cowoknya yang Realistic support touch, lu. Yang support gua. Kok di kuping, bro? Realistic touch itu lebih ke arah kayak ketika ceweknya bilang lapar, terus gua cuma ngomong di chat, ya udah makan aja. Kan di rumah bisa masak. Tapi dia yang nganterin makan. Dia nganterin makan, bro. Woi, Waduh. temen gue yang nganterin makan, brother. Itu Parah. backstabber bangsat. Nah, di situ gue mulai berhenti percaya sama teman terdekat. In konteks relationship. Itulah kenapa kalau gue dekat sama cewek, gue jarang banget bawa cewek gue ke tongkrongan. Itu gue. Tapi sisi lainnya sebenarnya karena gue sendiri gue pengen kenal orang, gue seneng kenal sama ceweknya orang. Karena menurut gue itu bisa nambah link jauh. Iya. Misalkan kayak lo jadi cewek lo kan jauh nih. Misalkan gue kenal sama dia, gue bisa kenal sama teman-temannya di sana tuh. Ngerti. Luas lagi. Bener, Misalkan bener. cewek lu anak satu kampus, tapi angkatnya beda sama gue. Nah. Gue kenal jauh lagi. Gitu. Gue lebih ke arah kayak gitu, tapi mungkin karena ego gue yang gue nggak mau merelakan cewek gue, jadi orang juga menutup ceweknya dari gue mungkin ya. Ngerti. Nah, gue mau ngomong masalah ekspektasi. Nah, kenapa orang selalu takut? Gue bukan tipikal orang yang seperti itu gitu. Gue bukan tipikal orang yang ekspektasi gue tinggi nih. Tapi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi gue, ketika jatuh, ya udah, gue nikmatin rasa sakitnya. Cuman gue nggak takut untuk berekspektasi lagi. Kenapa? Lu masokis? Oh beda. Bukan. Maaf. Skip. Eksplisit anjing. Kalau di prinsip gua adalah kalau lu nggak berani berekspektasi tinggi, lu nggak termotivasi untuk menuju ekspektasi lu itu, ngerti nggak? Oke. Karena menurut gua ya balik lagi, ketika lu berekspektasi, otomatis lu juga berusaha menjadi sama dengan apa yang lu ekspektasikan kan? Iya. Ngerti kan? Gue setuju. Jadi kalau misalnya lu takut berekspektasi dalam satu hubungan, otomatis lu masih trauma dan itu sebenarnya nggak sehat. Mending sebelum lu melanjutkan, Cobain sih. sebelum gua melanjutkan ini, oke, udah ya. Dah. Sebelum lu
berekspektasi, lu perbaiki diri lu dulu. Karena kenapa? Lu harus terima bahwa hidup kalau nggak ada ekspektasinya, lu nggak bakal bawa kemana-mana. Balik lagi kata-kata gue yang tadi. Karena ketika lu nggak berekspektasi, yang lu dapet ya udah gitu aja. Lu ngerasa nggak? Kalau misalnya ya udah gue deket sama cewek ini, kalau misalnya nggak dapet ya udah, kalau misalnya gue dapet ya udah. Sampai sekarang gue gitu. Gue Nah. begitu sih. Udah 4, Nah. gue udah jalan begitu sekitar 4 sampai 5 tahun sih. Nah, Iya, gue begitu tapi untung gue dapet cewek. nah, Berarti gue gak untung. ekspektasi lu berubah nggak sih? Gak begitu, jujur aja. Nggak begitu, tapi ada beberapa yang berubah kan Iya, secara maksudnya- sedikit demi sedikit. Kan karena nggak bisa Bukan ekspektasi mungkin, lebih ke hope. Nah, lebih Iya, ke iya harapan. benar-benar harapan. Nah, itu yang gue mau kasih tahu. Ekspektasi dan harapan literally sebenarnya sama. Tapi beda. Bedanya dari mana? Kasih tahu gue. Enlighten me katanya. Ekspektasi kalau buat gue itu lebih ke arah imajiner. Ekspektasi itu kayak Harapan lebih ke arah Harapan itu imajiner. lebih enggak. Kalau harapan harapan lebih realistik sih jujur aja. lebih realistik karena gini loh. Kayak harapan itu lebih goals. Ekspektasi itu lebih ke oh iya berarti beda gitu. Bukan harapan sama ekspektasi, tapi harapan sama goals. Tujuan sama ekspektasi. Beda tapi itu. Karena itu maksud gue dua-duanya itu jadi ending. Benar. Tujuan itu pasti ending. Karena apa? Tujuan lu misalnya mau nikah, tujuan lu gue pengen ceweknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi ada Dilandasi ekspektasi. Nah, Tapi ketika ekspektasinya drop, gue kan nyampe ke goals gue. nah, Kenapa gue stop expecting? Karena gue udah gak peduli goals gue. justru yang lu harus pentingkan adalah goals lu. Karena dari goals lu bisa tahu ekspektasi lu ke orang lain seperti apa. Contoh, goals gue adalah nanti ketika gue di atas, nanti ketika gue sukses, bukan di atas plafon, ketika gue sukses nanti, gue punya teman-teman yang bukan deket sama gue karena gue punya segalanya, tapi karena mereka nyaman sama gue. Iya. Ekspektasinya sekarang, gue kenal sama semua orang. Dan kalau misalnya mereka nggak cocok, nggak masalah buat gue. Yang deket sama gue dan yang mereka taruh ekspektasi ke gue, itu yang gue olah. Itu yang menjadi motivasi gue bahwa oh mereka ekspektasinya kayak gini, ya gue kasih tau mereka, bro, gue nggak kayak yang lo ekspektasiin. Tapi kalau misalnya lo ekspektasi kayak gitu nggak apa-apa. Tapi jangan kecewa kalau misalnya gue nggak sesuai ekspektasi lo. Sedikit orang yang bisa Kalau mengeluarkan itu buat gue. kalau gue sih beda ya menurut gue ya. Karena lu ya kayak tadi lu bilang tujuan sama ekspektasi lah ya. Ya. Tujuan itu kan kayak apa yang lu mau dari buat diri lu sendiri. Kalau ekspektasi kayak apa yang lu mau dari orang lain. Kayak menurut gue itu beda karena kayak apa yang Inside lu sama outside berarti ya. ya karena apa yang lu mau buat diri lu sendiri bukan berarti apa yang lu ekspektasi terhadap orang lain. Oh, Oke. oke. Tapi mungkin ekspektasi orang lain terhadap lu bisa jadi sama kayak tujuan lu. Soal ekspektasi nih. Ini kita potong ini dulu. Pernah nggak sih lu under pressure dari ekspektasi pasangan lu? Gue nggak pasangan, di keluarga. Sama? Kalau gue dari keluarga, pasangan gue, jadi kayak gue kalau misalnya pacaran kayak sekarang gitu ya, gue kayak set the ground kayak lu gue punya teman, lu punya teman, Ngerti. lu punya hidup sendiri, gue punya hidup sendiri. Ngerti? Kayak Ada, lu, walaupun dibilang lu no barrier, tapi sebenarnya ada barriernya. Iya. betul. Kayak gimana ya ngomongnya ya? Kayak lu bisa expect tinggi tingginya, tapi kayak lu jangan harap gue bisa nyampe itu. Lu jangan harap gua fulfill your Oh, enggak. expectation. Gue jangan lu harap gue pasti nyampe situ. Ya berarti jangan paksa gua buat fulfill your expectation lah ya. Betul. Ah. Itu ya. Karena maksud gue ekspektasi gini loh. Lucunya ya, yang gue rasa gue itu dulu orang yang mungkin ekspektasi gue terhadap kalau ngomongin pasangan soal cewek, kayak dengan mungkin gue gendut aja, gue berharap kayak wah nih orang kayaknya bisa nerima gue nih. Harapan gue nih orang bisa nerima gue. Tapi ternyata salah satunya yang gue ngomongin soal toxic relationship, tapi bukan toxic relationship tapi toxic lebih ke arah Body shaming PDKT. Tapi kalau misalnya di case lo ya Body body shaming. Notabene itu paling mungkin gue pernah ngomong di podcast pertama apa kedua. Ada cewek pernah bilang dia nggak mau sama gue, cuman gara-gara dia cuma ngomong gitu, gue pengennya punya cowok ganteng. Ngerti. Iya cuman gue pengennya punya cowok ganteng, 5 kata doang.
itu nancep sama di gue sampai sekarang. Itulah yang bikin gue jadi insecure parah. PD. Dan itu salah satu yang mungkin bikin gue jadi orang yang sangat friendzone terhadap semua orang kali ya. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Enggak sih, lu takut komitmen aja, Bro. Gak usah diomongin yang itu aja, bro. Makin gak laku gue. Diomongin yang itu aja, bro. Makin gak laku gue di sini. Tapi jujur-jujuran aja, Bro. Iya sih, takut komitmen. Tapi sih sebenarnya gitu kayak gue pernah ngalamin dimana gue give everything. Tapi waktu, tenaga, pikiran itu yang paling penting gak sih? Tapi lu, ya Tubuh itu bener banget, itu bener waktu, banget. tenaga, pikiran itu paling penting. Iya. Di hidup tuh itu menurut gue. Waktu, tenaga, pikiran itu udah gue kuras buat satu orang. Tapi dia nggak nerima lu. Selama 6 tahun. Tapi dia nggak nerima lu kan. Tapi dia nggak nerima gue dengan kata-kata 5 kata doang. Gue pengennya punya cowok ganteng. Dan itu gue tahu di tahun-tahun terakhir. Gitu. Dan itu menurut gue mungkin buat beberapa orang hal sepele. Tapi buat gue sih itu nancep sih. Nancep banget sih kalau misalnya gue jadi lu sih. Nancepnya karena kayak mungkin dengan ada orang yang gendut kayak gue nih, gendut, geda abet geda, mukanya mungkin lebih jelek dari gue, tapi pede habis. Gitu. Sedangkan gue yang kayak, ya udah gue cari pedenya aja gimana. Itu yang kenapa gue tertarik ke bahas soal yang toxic relationship, karena gue ngerasa gue itu selalu berubah demi orang. Gue selalu berubah demi orang. Menurut lu bener nggak? Bener di momen itu. Karena Tapi di luar momen itu, dia nerima gue Ah, bukan sebagai pasangan, sebagai ya orang yang berusaha lebih baik buat dia aja. Karena gue nggak nutup mata, gue bukan ngehina, gue bukan ngejudge. Cewek selalu butuh fans. bener. Cewek selalu butuh fans. ya nggak usah cewek juga lah, cowok juga perlu sebenarnya. Aku juga sih, aku butuh fans banget. Tapi Bodoh. bener, kayak semua orang lah, lu nggak usah. Dan kenapa gitu? Gak perlu generalizing. Itulah kenapa, bukannya gue ngejek ya. Dari sebuah hubungan, biasanya nih kalau pacaran, ada orang yang nggak selingkuh, tapi dia ngeladenin ketika dia punya cewek, dia ngeladenin cewek lain. Ketika dia punya cowok, dia ngeladenin cowok lain. Karena dia lebih ke arah bukan antisipasi ketika putus, tapi kayak, oh ini orang baik sama gue mesti baik sama dia, biar dia tetap baik sama gue. Ngerti. Nah kalau di mata lo gimana? Misalkan kayak mungkin pacar lo berdua punya teman dekat yang beda kelamin, beda jenis, kayak cewek lo punya teman dekat cowok gitu, yang benar-benar dia percaya atau segala macam, lo gimana ngeliatnya? Gue dulu atau gue dulu? Lu dulu. Oh, gue dulu. Kalau gue ya, justru karena gue nggak peduli. Bukan maksudnya nggak peduli kayak literally gue don't give a shit about anything gitu ya. Maksudnya kayak ya udah, gue percaya sama dia. Gue percaya sama Cewek orang lu? yang gue pilih buat jadi pacar gue. Oke. Ya udah, gue peduli, gue percaya aja kayak lu mau ngelakuin apapun terserah lu punya hidup, gue punya hidup. Tapi kalau misalnya emang lu cross that boundary yang sampai lu misalnya ciuman sama dia atau Ya, enggak, itu udah kelewatan. iya misalnya kayak lu udah lewatin boundary itu, ya udah gue nggak sama lu lagi. Iyalah. Ya udah, gue kayak gitu aja, kayak gue ya every relationship pasti based on trust. Tapi sisi lain cowok tuh oportunis gak sih menurut lu? Kesempatan disabet. Iya, kayak kucing lu kasih, bahasa tuanya nih, kucing lu kasih ikan ya disabet cuy. Iya. Ya tapi maksudnya ya kayak sama yang gue bilang nih, itu nggak cuma buat cewek doang, itu buat semua orang. Kayak lu mesti tahu boundaries dia buat lu apa, lu mesti tahu boundaries dia mesti tahu boundaries lu buat dia apa. Nah, Jadi lu tahu apa yang lu nggak boleh lewatin dan lu tahu apa yang dia nggak boleh lewatin. Jadi ya kayak yang gue bilang tadi, ya semua relationship tuh based on trust. paham. Kayak lu temenan nih, ya lu mau sedekat apapun lu pasti kayak, ya lu kalau nggak percaya sama dia lu pasti nggak sedekat itu kan. Iya, itu gue setuju. Benar. Tapi kalau menurut gue ya, gue tipikal orang yang bukan posesif, tapi jujur, gue nggak suka yang namanya people, orang. Kenapa? People sucks bro. Of course. Kenapa? Yang gue jaga adalah inner circle gue, keluarga gue, cewek gue. Inner circle keluarga cewek. Itu udah berdasarkan prioritasnya belum? Udah berdasarkan prioritas berarti dari keluarga, cewek, inner circle. Oke. Karena kenapa? Enggak, sabar. Menurut lu itu bisa ganti nggak? Menurut lo itu bisa ganti nggak? By time. Ya listnya Enggak. Oh, enggak. Karena kenapa? Cewek kita nanti jadi istri.
keluarga dari lahir. Keluarga dari lahir. Pertemanan. Inner circle kita pasti akan gue kenalkan ke istri. Dimana istri gue pasti masuk dalam inner circle gue. Jadi sebenarnya inner circle sama istri nantinya nggak harusnya ya. Ini ekspektasi gue. Harusnya nggak beda jauh. Karena kenapa? Istri gue harus tahu inner circle gue. Inner circle gue harus tahu istri gue. Akhirnya nyambung, melebur. Itu lu ngejalin hubungan sama mereka, lu berdua harus juga ngejalin hubungan yang baik sama teman-temannya. Gue setuju di situ. Itu gue juga setuju sih. Gue setuju karena gini loh. Tapi mungkin beberapa buat teman gue nggak ya. Soalnya gue pernah punya teman yang bilang kalau kamu mau sayang sama aku, kamu juga masih kenal sama teman-teman aku. Itu kayaknya lu yang ngomong, Bray. Itu temen gue begitu. Iya, Apa cewek ini nempelin gue risih takut. Tapi kenapa gue setuju? Karena gini loh. One day emang lu kan nutup mata, lu mesti kenal sama lingkungan itu. Lu wajib kenal. Dan ketika lu wajib kenal, walaupun misalkan gini deh. Lu punya pacar. Lu punya pacar. Terus pacar lu itu punya lingkungan yang lu gak demen banget. Misalkan ya lu you have to deal with it aja. Tapi lu tetap kasih tahu cewek lu di mana lingkungan lu gini. Coba dia lu pikirin lagi. Tapi kalau emang lu nyaman sih, udah gak apa-apa. Kalau pasangan lu yang gak nyaman? Kalau pasangan gue gak nyaman, gue jelasin. Kenapa gue jelasin? Karena ini lingkungan gue. Gue minta lu blend di sini buat lu mengenal. Kalau lu gak suka ya udah lu cukup mengenal aja. Karena gimana ya? Kalau ngomongin lingkungan, lu dan pacar lu kan orang pada bilang kalau lu pasangan mirroring, ya gak sih? Lu bakal bertemu pasangan yang itu cerminan diri lu segala macam. Benar. Tapi sisi lainnya walaupun cerminan diri lu, how to deal with another itu beda buat gua. Contoh simpelnya gini deh, paling simpel ya. Gua ngambil hal paling simpel di mana gua cowok gendut, gua punya temen cewek yang gendut. Temen cewek yang gendut belum tentu dia terima ketika dia bilang gendut. Ngerti, insecure bisa. Insecure. Dan gua bisa terima aja ketika dia bilang gendut. Dan kalau kita ngomong insecure, kalau misalkan gini deh, lu sama cewek lu, misalkan gua diajak gendut sama teman-teman gua, sama gua diajak gendut sama teman-temannya cewek gua. Lu mungkin nggak bisa terima kalau bisa dikatain sama teman-teman cewek lu. Iya, karena itu bukan relationship gue, tapi gue mengenal mereka, gitu. Jadi kalau buat gue notabene mengenal, oke. Tapi untuk blending mungkin enggak. Ngerti. Karena menurut gue kenapa penting mengenal? Lu berkenal tuh nggak pernah ada salahnya cuy, buat Iya gue, sih. buat gue. Bener. Di titik ini ada lagi yang pengen gue tanyain. Gimana menurut lu soal mantan dari pacar lu yang mungkin masih berusaha berteman atau berusaha mengontak atau berusaha menjalin hubungan akrab? Gua cut. Oh, shock. Kenapa? Si Ini terjadi sama gua. Iya, karena lu terjadi makanya gue inget. Nih, sorry ya. Sorry ya narasumber. Sorry ya, Ce. Panjang nih. Gua langkahin. Lanjut. Karena kenapa? Karena kenapa? Gini loh menurut gua. Mantan kalau mau jadi temen cewek gua, ngomong sama gua, kenal sama gua, ngobrol berdua sama gua, biar gua tahu maksud dia apa. Itu satu. Sabar, tapi lagi ngobrol. Lanjut. Nah, lu denger kan tadi gua bilang? Mantan. Nah, Udah gue sudah. nah, mantan cewek gua nih terutama, kalau mau jadi temen cewek gua, ngobrol sama gua, berdua ngobrol, kasih tahu apa yang dia mau, kenalin apa yang dia mau, tujuannya berteman sama cewek gua, dan dia juga harus tahu bahwa itu cewek gua, Biar saya kenal ya. biar saling kenal. Setelah itu bebas. Dalam catatan, jangan sekali-sekali lu ajak jalan berdua, jangan sekali-sekali lu ajak yang macem-macem cewek gua. Kenapa? Tapi jalan berdua lu enggak? Jalan Berdua enggak Jangan maksudnya. kalau cewek lu jalan berdua sama mantannya lu enggak? Enggak lah. Oke. Gue percaya sama cewek gue, tapi gue nggak percaya sama orang di sekitar dia. Dari kace? Dari kaca gimana? Ya back to ya kayak gue nggak peduli anjing. Kayak literally kayak yang gue bilang kayak every relationship based on trust. Based on trust. Kayak Tapi blindly trust tuh juga salah loh. gue nggak bilang itu benar. Iya. Tapi ya itu yang dia gue pegang jalanin. sekarang seperti itu. Oke. Jadi ya contoh kayak cewek gue sekarang, dia pernah jalan sama mantannya berdua. Ya gue kasih, mungkin gue bete ya iya. Sabar. Lanjut. Kayak contoh ya, lu punya cewek lu, jadi jalan sama mantannya pasti lu bete kan, bener gak sih? Bete Kayak- gue. Nah,
Tapi ya udah, gue bete, gue kasih. Gue percaya dia nggak bakal ngapa-ngapain. Oke. Gue percaya dia bakal tahu diri. Setelah dia ketemu mantannya, dia nggak mau ketemu lagi. Berarti dia Bahasa kasarnya karena lo merasa lo mengenal dia. Enggak juga. Bukan lo mengenal dia, tapi lo merasa lo mengenal dia atau gimana? Enggak, karena ya gue percaya sama dia udah itu dong. Tapi gue percaya tapi gue setuju dengan yang Adi bilang. Lo percaya sama cewek lo, tapi lo percaya sama lingkungannya. Betul, itu dia. Tapi terkadang cara si Kaci juga bener bahwa Gak semuanya bisa lu bilang bener, gak bisa semua lu bisa salah. Dan iya sih. ceweknya belajar sendiri. Nah, Betul. ketika misalnya orang dikasih kepercayaan, kadang orang mempergunakan itu sebaik mungkin dalam Punya artian- kesadaran diri. Benar. Betul. Tapi ada juga yang membuang. Nah, Kayak, dari wah, situ gue bebas nih. Nah, dari situ kita tahu value orang kan. Kalau misalnya, wah, gue ngebuang kepercayaan nih, nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu tahu value orang itu seperti apa, lu nggak ada alasan lagi buat nge-hold dia. Betul. Itu yang gue suka sih dari caranya KC. Jadi lu membebaskan, tapi dengan batasan dimana kalau Melewati. berarti gini, menurut gue gini, gue percaya sama lu, sekali lu buang kepercayaan gue, oke, kelar. Ya, bener-bener cut. Oke. Oke. Kalau lu gimana, Rick? Gua mungkin karena gua gak pernah punya pacar kali ya. Tapi lebih ke arah kalau gua membesarkan gua itu ke orang yang gua deketin segala macam. Gua selalu dekat sama orang-orang yang mungkin ansos atau sambungan yang gak punya lingkungan yang wah banget gitu. Gue selalu dekat sama cewek-cewek mungkin yang kayak nggak nongkrong-nongkrong, yang lebih rumahan. Mungkin kerja. lebih ke introvert ya berarti. Iya, karena sebenarnya mungkin gue sendiri nyaman dengan hal introvert. Gue sendiri. Nah, jadi kalau soal mantan sih, gue lebih karena kalau gue deket sama cewek, dia pasti cerita sama mantannya. Mantan aku gini. Gini nih, kalau misal disuruh pilih, lu lebih pilih cara dia atau cara gua? Kalau cara mungkin KC sih ya. Berarti Karena- lu lebih nggak, Lebih lu ke bodo kayak amat. lu percaya kalau misalnya abis, tapi kalau misalnya dia udah lewat. Tapi dengan cara ngomong. Hmm. Tapi karena gue mau orang yang bercanda kali ya, gue banyak bercanda. Gue bilang kayak, awas lu ya, ngapa-ngapain lu ya. Gitu, gue lebih karena memperingatkan dengan bercanda kayak, Iya. awas lu macam-macam lu, bye-bye lu gini. Kalau udah pulang kabarin, gitu doang. Paling gitu doang. Tapi sebenarnya lu minute. Tapi gue overthinking ketika hilang nih, si bangsat ini hilang. Kayak, si anjing Ya, kemana tapi ya? ya, siapa sih yang nggak bakal overthinking kalau Iya. kayak gitu? Iya sih, kayak, overthinking. si anjing kemana sama mantan ini anjing? Tadi aku nonton, weh ngapain lu di bioskop? Pastilah gue juga overthinking kan. Tapi berarti lu setuju sama gua, tapi setuju sama Adi juga. Iya, gue setuju dengan cara membebaskan, dengan cara memberi warning sebelumnya. Tetap observe lah. Warning, tapi membebaskan. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau lu, iya, pipis saya silakan. Santai aja sih. Pipis megangin celana, apa gitu anjing. Nah, ada lagi yang pertanyaan mungkin lucunya ketika ketika sebaliknya gimana? Hubungan lu Sebaliknya- dengan mantan. Hubungan lu dengan mantan. Oh, kalau sorry, gue melangkahi narasumber nih ya. Karena gue merasa gue perlu bilang ini. Gue sama mantan, gue menganggap gue gak kenal dia. Kenapa? Kalau misalnya dia mau kenal gue, dia harus mulai dari awal dulu, kenalan lagi. Karena berteman jadinya sekarang Karena ya? berteman, dan gue menganggap dia stranger karena gini loh. Gue menganggap ketika relationship ada satu cycle, dimana gue kenal dia, deket, kemudian jadian. Kalau misalnya udah putus, balik lagi. Berarti dia ngulang stranger. lagi. Dia stranger. Kalau dia mau mengenal gue, dia harus kenalan sama gue dulu. Kenal lagi, mulai lagi dari awal. Pun Mulai dari nol ya kak? mulai dari Bukan berarti Kayak bukan, Pertamina. tapi berarti maksud lu bukan berarti dia bakal ngikutin loop yang sama lagi. Benar, bukan berarti dia bakal ngelup yang sama. Karena kenapa? Situasinya mungkin gue punya cewek. Berubah. Ketika gue punya cewek, dia nggak boleh ngapa-ngapain. Dia nggak bisa ngelanggar bahwa dia hanya temen. Mau dia berusaha mau ketemu gue apa segala macem, gue cut. Kenapa? Gue prinsipnya adalah gini. Walaupun cewek gue nggak di samping gue, nggak ngelihat gue selalu membawa cewek gue di dalam pandangan gue. Dalam artian gini, ada cewek yang deketin gue. Kalau misalnya cewek itu ngerangkul gue atau misalnya ngedeketin gue, Nggak ngejauh. cewek gue ngelihat perasaan cewek gue kayak gimana? Sakit hati pasti. Akhirnya gue yang menjauh. Benar kata lu, Cek. Kesadaran diri. Benar. Makanya itu yang selalu gue jaga. Ketika misalnya kita nongkrong nih, Pik, terus ada cewek banyak lewat. Kalau Cihuy. misalnya, wah enggak.
Kalau misalnya cewek lewat doang, iya, mata lelaki wajar lah ngelirik doang. Nengok, bro. Selesai. Bercanda, misalnya mau kejar, bercanda doang. Tapi kalau misalnya dia masuk entah contoh ke satu kafe kita nongkrong nih. Dia Dekat kafe masuk. kayak gitu. Ya. Dia masuk terus berada dalam satu ruangan yang sama dengan gua lebih memilih nunduk, gua lebih memilih gua nggak berinteraksi dengan dia. Karena kenapa? Lu murah. Iya. dikit. Benar. Gua tipikal orang yang gampang suka. Kalau bisa dibeli Benar. bisa cashback, bro. Benar. Makanya gua membatasi diri gua dengan cara gua meng-cut segala macam interaksi yang bisa membuat gua suka sama orang lain. Itu satu. Kedua, gua menganggap cewek gua melihat itu. Sehingga gua bisa dapat ancar-ancarnya nih. Oh, gua nggak boleh gini. Karena kenapa? Gua percaya yang namanya karma. Oke. Itulah. Itu berarti lu mengenal diri dan lu mengenal cewek lu lah ya. Benar. Itu yang mau tanya. Kalau lu gimana, Cek? Pertanyaan apa? Tadi gue habis kencing lupa, Bray. Gue lupa pertanyaannya kan. Apa yang terjadi kalau sebaliknya? Oh, kalau Lu mantan yang Lu sama gua sama mantan. mantan gua. Sorry. Kalau misalnya gua sama mantan gua ya, gua sih bad trip dah nih. gua sama mantan gua sih jujur aja gua sama mantan gua nggak pernah baik-baik. Jadi ya gua tidak pernah mencoba untuk mendekati dan dia sebaliknya. Endingnya ribut lah ya sebenarnya. Ya pokoknya nggak baik-baik dah. Putusnya gara-gara hal yang mungkin random chaos gitu ya. Ya gua coba baikan, ya udah tapi sebagai teman aja. Kayak at least kayak lu no hard feelings gitu. Tapi masalah cowok gini gak sih? Menurut gue ya, masalahnya cowok nih. Lu ngerasa diri lu gitu, tapi lu gak percaya kalau cowok lain tuh kayak lu. Betul, itu Ya betul sih, banget. Itu gak sih? Itu jahat banget. Itu jahat tapi serius kayak gue tuh deketin cewek buat temenan doang. Tapi kalau cewek gue deketin buat pacaran, terus dia punya temen cowok, gue gak yakin tuh cowok buat temenan doang. Betul, itu ya. Tapi masalah gini nih, kalau itu nggak cuma buat cowok sih, menurut gue itu, gue kayak gitu semua orang. Kayak apa yang gue lihat sama apa yang lu lihat pasti beda. Oke. Apa yang gue lihat sama mantan dia lihat juga pasti beda. Jadi ya every relationship based on trust sih. Komitmen. Tapi based on trust, kenapa ya? Karena gue segini sih. Yang gue pernah ngobrol sama Adi sama teman-teman lain juga. Orang yang paling gak bisa dipercaya. Kok jago ya? Orang yang paling gak bisa dipercaya adalah orang yang paling dekat dengan lo. Ah ya, gue inget. Gue gitu. Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena gue pernah ngalamin pengkhianatan yang membuat pengkhianatan sama Thailand. Itu sebenarnya bener sih. Kalau misalnya emang lu pikirin itu bener banget. Karena gini loh, orang yang lo percaya berarti orang yang paling dekat sama lo. Orang yang paling kenal sama lo. Dan orang yang paling kenal sama lo tahu loophole lo di mana. Vulnerable lah istilahnya. Tahu kecacatan lo tuh di mana. Bener. Iya betul. Kalau lu ditembak bagian sini, blok lu mati di tempatnya. Menurut gue gitu. Kalau gue nambahin doang sih dari dia sih. Nih, lu kalau misalnya percaya banget sama orang, dia tahu semua kekurangan lu. Ini gue lihat dari positifnya, dia kan kayak lebih ke negatifnya kan. Kalau misalnya semua orang tahu kekurangan lu dan temen-temen paling deket lu, mungkin dia bisa ngebantu lu buat ngurangin kekurangan itu. Contohnya misalnya lu pertamanya lu insecure banget nih atas segala hal. Tapi gara-gara teman-teman lu bisa kurang, lu kayak lebih santuy, mungkin lu lebih nggak peduli. Tapi emang mereka punya kayak power buat mereka Nyerang kita lah. nyerang lu lah. Benar. Kayak iya, mereka kayak ya mereka nyerang your weak spot gitu. Tapi kayak ada di sisi lain juga mereka ngebangun lu In the buat same jadi time. buat jadi apa yang lu sekarang. Atau enggak mungkin yang nanti in the future yang Benar. lebih baik. Benar. Kalau menurut gue gitu sih. Menurut lu gimana? Kalau gue sih karena gue bilang tadi, kalau gue dari traumatik gue sih, nggak tahu ya, mungkin karena gue traumatik atau segala macamnya, gue lebih ke arah gue bakal ngebuka diri gue segamblang-gamblangnya. Gue itu kalau gue cerita tentang diri gue, kalau gue ngebuka diri gue bukan karena gue percaya, karena gue juga lebih karena gue pengen tahu aja lu kayak gini. Kalau gue pengen lu tahu gue kayak gini. Feedback. Gue cuma pengen tahu, gue cuma pengen tahu kalau gue kayak gini. Respon lu kayak gimana? Setelah itu lu memberi respon seperti apa, itu pilihan lu. Dan gue belajar buat sakit hati itu kita yang nentuin. Benar. Betul. Pilihan. Betul, Kenapa itu gue bilang pilihan. gitu? Karena gini, misalnya lu bilang anjing gendut lu, Pik, gitu kan.
oh, anjing gendut lu, nggak muat lu, jangan masuk. Itu gimana cara gue ngasih responnya? Iya. Contohnya, aduh anjing gue nggak bisa masuk ya, anjing gue nggak bisa masuk mobil ini. Benar. Atau kayak anjing lah lu gitu banget lu, ya udah sih santai aja. Gimana cara ngasih responnya? Tapi menurut gue ya, lu tiap kali, berarti itu hitungannya kayak criticism lah ya. Lu dikritik gitu. Oke. Lu harus bisa nerima semua kritik baik maupun jelek itu sebagai constructive criticism. Nah, masalahnya sekarang gini. Di gue yang sekarang, yang gue rasain sekarang, gue cuma mendengarkan. Gue gak mengolah. Gue dengerin kayak, lu ngajak gue blablabla. Oh ya udah. Di momen ini lu ngajak gue, udah kelar di sini aja. Next time jangan diajak lagi. Next time lu ngajak lagi berarti udah momen yang beda. Gue udah gak peduli lagi. Berarti itu momen yang baru lu ngajak gue. Jadi menurut gue kalau buat yang namanya trauma segala macam itu emang nancep. Itu udah sekian tahun yang lalu, udah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang udah mulai kayak ya deal with it aja cuy. Buat gue gitu. Tapi sisi lainnya, yang sekarang gue terima dengan gamblang, tapi dulu gue terima dengan normal, yang dulu masih kebayang gitu. Yang dulu masih kebayang. Itu karena trauma sih. Trauma, dulu masih kebayang, tapi yang sekarang gue udah gak peduli gitu. Kalau gua sih, kalau misalnya gua pernah di posisi lu, yang gua lakukan adalah apa? Yang menerima keadaan gua. Mau gua Deal with yourself tuh susah loh. Iya. Susah. Menerima diri lu sendiri itu susah banget. Susah banget. Nah, gini. Dulu gua nggak tahu identiti gua seperti apa, yang gua mau seperti apa. Tapi sekarang gua tahu. Kesusahannya di mana sekarang? Menerima diri gua. Gua seperti dan ini. membuat orang menerima kita juga. Benar. Gue seperti ini. Gimana cara gue menerima diri gue sendiri? Udah jauh dari, oh iya, udah jauh dari Dikit, gua. dikit sih. Lanjut. Gimana cara gue menerima diri gue seperti ini? Itu yang susah. Tapi menurut gue, kalau misalnya kita nggak berusaha menerima diri kita sendiri, kapan kita majunya? Kapan kita memikirkan hal lain untuk kita upgrade diri kita gitu? Itu gue setuju. Dan Akhirnya, kalau kita balikin ke topiknya, yang soal namanya hubungan dengan toxic relationship dan segala macamnya, KC sendiri dia ngaku dia pernah yang namanya kayak mental abuse. Mungkin soal itu KC sendiri gue gamblang aja dulu dari gendut ke lumayan kurus ya. Gue gak bilang kurus tapi lumayan kurus. Iya. Dan gue yang mengurang. Terus juga gue yang emang masih pede, berusaha pede dengan kegendutan gue dan segala macamnya. Itu relationship akhirnya banyak hal yang mungkin kayak bikin kita, wah anjing kayaknya gue kurang di sini nih. Tapi dia masih bisa terima gue. Oh berarti ini yang worth it. Ngerasa gak sih lo? Ngerasa gak sih lo kayak lu bisa pilih orang yang worth it buat lu dan enggak. Karena kalau kita ngomongin toxic tuh kayak, wah anjing ya. Karena gue pernah ngalamin di mana kayak ini orang tuh nggak sehat buat gue, tapi gue demen banget anjing. Iya ngerti. Pernah nggak lo? Pernah pasti kan? Kayak ini orang nggak sehat buat gue, tapi gue demen banget, gue pengen sama dia, gue pengen keep sama dia. Dengan gak langsung lu memaksakan diri. Nah, berarti kan kalau kita ngomongin toxic relationship kan itu lebih ke arah lu memaksakan diri buat yang namanya stay sama pasangan lu. Even itu dari segi fisik, segi mental, segi financial. Kemarin gue sempat open question nih di Instagram gue. Gue nanya kayak struggle lu dalam relationship itu apa sih? Ada teman kita yang bilang kayak nggak tahu bang, terakhir kali putus sama kali pusar. Ini bodo amat. Terakhir kali putus sama kali pusar, bro. Nggak usah dari Instagram lu deh. Tanya aja dari penonton kita. Gue udah open question sayang cuy, itu banyak banget nih soalnya. Dikit, coba tanya dulu aja yang deket. Yang dekat lu nih. Kalau lu gimana? Struggle dari relationship lu antara lu berdua. Coba dari yang main HP dulu tuh, bangsat. Struggle relationship lu apa deh yang lu ngerasain banget nih? Struggle lu, yang bikin lu kayak anjing nih yang cewek. menurut lu kayak anjing ini bangsat banget gitu. Nyender doang. Yang berhubungan sama teman apa enggak? Cewek lu, sama pacar lu. Pacar lu, ya mau mantan juga gak apa-apa, Bray. Atau kalau misalnya gak punya mantan juga gak apa-apa. Lebih enak di pacar sih, soalnya kan lu mau Struggle kalau gua ngerasa sih mood swing ngaruh banget buat gua. mood swing ya. Mood swing cewek itu Enggak, gini, bukan Bener, mood swing, lemnya gini kayak yang kalau mood swing itu karena lu mesti beradaptasi dengan cara cepet anjing. Iya, itu bener banget. Cepet banget. Iya, gua tuh orangnya yang kayak gua nggak bakal bete sama teman-teman gua. Gak bete sama teman-teman lu? Cuma kalau cewek gua mood swing, gua bisa bete gitu dari dia. Oh, iya, ngerti.
Enggak, tapi itu karena Secepat itu. tapi itu karena lu lebih peduli ke cewek lu atau karena lu nggak peduli ke temen-temen lu? Gue kalau ke teman-teman tuh gue bener-bener nggak ada beda. Ekspektasinya beda, Ceh. Iya, gue ngerti. Maksudnya tapi kayak lu bisa pilih kan kayak kalau misalnya lu lebih peduli sama cewek lu daripada teman-teman lu kan pasti kan kalau misalnya dia beda dikit sama teman-teman lu, misalnya dia lagi mood swing, lagi bad mood tiba-tiba gitu kan. Lu kan pasti kan bawain down. Iya sih. Terus ada yang bilang nurunin ego sambil naikin toleransi. Ini gue setuju sih. Itu setuju. Yang ngomong cewek nih. Itu setuju. Gue setuju banget. Lu nurunin ego sampai naikin toleransi. Bentar gue pengen ketawa dulu. Sambil ngobrol aja bro. Jadi apa kalian punya pertanyaan yang menonton ini? Penonton ini mah demen nih. Kayak nanya aja kayak misal lu ada masalah apa gitu. Ada balik ke pembahasan sebelumnya Apa tuh? yang apa? Diminta untuk merubah diri ke arah yang lebih baik. Kalau misalkan kasusnya gini, tadi yang lu bilang lu lebih milih orang yang bisa ngelihat, yang tahu lu ada bagus, ada baiknya Di balik semua dibalik bandelan gue lah. semua jelek-jeleknya lu, Jelek-jelek gue. ya kan? Lu lebih milih orang yang kayak gitu. Apa yang terjadi kalau yang tadi pasangan lu minta lu buat berubah ke arah yang lebih baik. Di saat dia tahu, walaupun dia gimana sih? Di saat dia tahu kalau lu punya something good, something worth to keep, itu menurut lu pantas nggak dijalanin buat merubah diri? Menurut Kalau gue orang yang meminta lu buat berubah itu punya ekspektasi. gue ngerti ngomong. Menurut gue ya gini, semua orang pasti punya ekspektasi. Pertama, yang paling penting semua orang punya ekspektasi. Tapi balik lagi gimana cara kita membuat mereka mengerti. Kenapa? Nggak semua gini, tubuh orang lain nggak sama seperti tubuh kita, pikiran orang lain nggak sama seperti pikiran kita. Bagus tuh. Yang kita bisa kasih tahu ke mereka adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita laluin. Kalau misalnya lo merasa, oh gue ada emasnya di sini, tapi saat ini gue lagi di bawah-bawahnya nih, atau gue punya Gue masih ketimbun tanah nih. benar, lu harus ngertiin gue. Kalau misalnya dia minta, ya lu harus ngertiin gue juga. Oke, gue ngertiin. Dari situ kalian berbicara secara mufakat. Karena kenapa? Tadi ada yang bilang tuh susah mencapai mufakat. Nah, karena kenapa? Menurut gue gini loh, komunikasi satu penting. Kedua, kalau misalnya lu nggak bisa berdebat atau berargumen secara sehat, oh gue kayak gini orangnya, gue seperti ini, oh lu kayak gitu orangnya seperti ini, ya udah cari jalan tengahnya seperti apa, mengerti. Ya udah kalau misalnya gue kayak gini, gue cuek apa segala macem, ya gue seperti ini. Kalau misalnya nggak cocok, ya udah nggak masalah. Lu mau mencoba untuk menemani gue atau lu mau mencoba untuk mencari cowok lain, nggak masalah. Tapi balik lagi, pribadi lu kuat nggak kalau misalnya sendiri? Di Lo saat butuh support. bener, lo butuh support. di saat ini gue merasa gue kuat sendiri. Kenapa? Prinsip gue satu, nggak ada yang bisa nolong diri lu selain diri lu sendiri. Iya, itu gue setuju. Walaupun lu punya supporter yang paling gede, bisa aja dia berpaling dari lu. Itu makanya kenapa I don't like people. Gue nggak suka sama orang. Berarti karena lu harus tahu apa yang lu lakuin. Karena gue harus tahu apa yang gue lakuin dan orang itu harus sevisi dan semisi sama gue. Nah, kalau misalnya, bentar. Kalau misalnya lu menanyakan bahwa apa yang lu harus lakukan ketika orang punya ekspektasi terhadap lu dan apakah lu harus mempertahankan apa enggak, balik lagi Ke diri lu sendiri. ke diri lu sendiri. Lu menerima orang itu sebagai apa adanya dia. Kalau lu menerima dia, lu kasih tahu ke dia bahwa gue menerima lu sebagaimana ya apa adanya lu. Lu harus tahu bahwa gue menerima ini. Lu harus juga bisa mencoba, at least mencoba menerima diri gue seperti ini gitu. Karena kenapa? Ya balik lagi, dilahirkan berbeda, lingkungan berbeda, Bertumbuhnya berbeda. Lu harus satukan pemikiran. Kalau misalnya lu jangan kayak gini lah, lu kasih tahu, gue kayak gini karena kayak gini, gue kayak gini karena kayak gini, alasannya seperti ini. Kalau lu punya alasan yang kuat, apalagi lu laki,
pasti dia bakal mengerti. Oh iya, dia kayak gini. Kalau misalnya dia nggak mengerti, lu balikan faktanya, kayak misalnya, coba kalau misalnya lu di posisi gua gitu. Tapi itu mesti stop sih menurut gue teman. Kalau menurut gua sih ya, kalau misalnya emang dia bisa ngeliat value lu yang emang it's there, Dia bakal mengerti sih. dia Lu nggak harusnya perlu menjelaskan. iya, lu nggak perlu. perlu menjelaskan, tapi maksudnya kayak back to yang kayak gue bilang, yang kayak dia ngerubah lu, dia suruh lu berubah. Itu sebenarnya demi dia atau demi lu. Iya, itu gue setuju. Itu penting. Itu penting banget. Masalah gini nih, lu kalau misalnya relationship, satu terlalu dewasa, satu terlalu bocah, lu tuh growing prosesnya tuh nggak sama gitu loh. Kalau misalnya emang lu berdua bisa toleransi, ya why not. Tapi kayak kalau misalnya lu berdua growing at the same rate, berarti kan kayak yang dewasa makin dewasa, yang bocah jadi kedewasa. Maybe ada satu poin yang lu bakal kayak lu nggak kuat lagi. Nah ini ada yang bilang juga, yang tadi nurunin ego sambil naikin toleransi itu temen gue yang cukup deket sih. Dan gue dia sebagai cewek itu jauh lebih, dia salah satu mungkin gue bisa bilang kriteria cewek yang pengen gue punya gitu. Selanjutnya dia bilang LDR. LDR Based on trust banget. iya. Buat gue. Menurut gue sih LDR tuh cuma buat orang-orang kuat ya. Ini teman kita kan yang lagi taat nih. Gimana? LDR brother. Gimana? LDR bro. Menurut gue sih LDR tuh cuma buat orang-orang yang Ini deh, gini deh, gue kuat. minta lu kasih tips 3 kata doang buat orang-orang LDR. 3 kata buat orang LDR. 3 kata buat orang LDR. Ya pasti trust dong. Pertama, jangan kepo. Jangan kepo. Ini last question banget dari gua personal. Buat lu, mending lu punya cewek yang posesif tapi tulus, atau cuek tapi random. Random tuh maksudnya gimana nih? Ya random, bisa jalan sama siapa aja, atau dia bisa ngapain aja. Posesif, segoblok-gobloknya posesif tapi tulus, atau cuek tapi random. Satu sih. Adi. Enggak Posesif sabar. tapi tulus. Cuek tapi random maksudnya dia tulus gak tuh? Random kayak- jadi ya bisa juga karena dia random. Iya, random. Jadi kayak terserah dia, bodo Iya. amat. Iya. Posesif tapi tulus, atau dia cuek tapi random. Gua Adi. Posesif tapi tulus. Tapi tulus. Lu Sama. masih tulus. Gua cuek tapi random. Oke. Sisanya kita ngomongin lain kali. Next bisa kita bahas. Next kita bahas lagi. Oke. Oke. Buat teman-teman yang dengerin, thank you banget. Next time kita bakal ngobrolin hal mungkin yang lebih chaos lagi, lebih keok lagi, dan lebih melantur lagi. Iya. Next time Iya. lebih spesifik lah ya. Lebih spesifik karena ini kemana-mana soalnya. karena Oke. gue kepikiran nih, gue pengen bahas hal soal mentally Aha. berhubungan dengan pornografi. Pornografi. Parah itu. Boleh kita Itu bahas. penting banget. Kalian kan cowok-cowok semua kan. Oke. Itu sampai di sini kali ini ya. Next time kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi sama mungkin teman-teman yang mau ikut ngobrol, boleh banget nih. Kalau kita stay di kolom komen atau email atau chat boleh banget. Kita kasih kontak dan segala macamnya. Oke. Kalau Any gitu, pertanyaan juga lu boleh nanya. Pertanyaan juga boleh banget di Yes. kolom komen kalau emang ada komennya nanti kan. Oke, gitu. See you next time guys. Thank you buat udah dengerin. Ciao, bye-bye. Bye bye.